Halo, apa kabar teman Dinkes? Selamat datang di podcast Klik Bang Japri. Kenali layanan informasi kesehatan bareng-bareng jalur pribadi. Dengan saya Irfan Hanafi, pada episode perdana kali ini akan mengangkat tema cek kesehatan gratis. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang apa itu cek kesehatan gratis, bersama saya sudah ada Bapak Dr. Fikri Firdaus MKKK selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Japri. Hari ini kita memulai podcast ya. Iya. Supaya Bang Ipan ya. Ya, Bang Ipan mulai. Mau Bang Ipan atau Bang Japri? Bang Ipan. Bang Japri silakan. Siap. Oke. Pak Dokter, sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk menyukseskan program ini, Kemenkes telah menerbitkan peraturan PKG atau pemeriksaan kesehatan gratis pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-07-Menkes-33-2025 tentang petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun khususnya. Nah, aturan ini sudah mulai berlaku dok dari 21 Januari 2025 dan menjadi pedoman bagi kita semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Pertanyaannya, untuk Kota Bekasi sendiri, program cek kesehatan gratis tersebut seperti apa ya dok? Apakah bisa diceritakan? Ya, memang program ini adalah program quick win dari pemerintah, terutama dari Kemenkes, di mana untuk launchingnya atau secara menyeluruh kita menyelenggarakan pada tanggal 10 Februari 2025 di Kota Bekasi. Sudah diawali launchingnya pada tanggal 10 itu di Puskesmas Karangkitri. Nah, di Puskesmas Karangkitri inilah kita memulai launching cek kesehatan gratis atau pemeriksaan gratis, di mana pada saat itu peserta-peserta masyarakat yang ulang tahun bisa dilakukan pemeriksaan gratis. Nah, terkait program ini dok, target apa sih yang mau dicapai khususnya untuk Dinas Kesehatan sendiri? Sebenarnya program ini dari awal sudah ada yang namanya SPM. SPM itu standar pelayanan minimal, di mana ada target terutama pada saat screening usia produktif. Kenapa harus dilakukan CKG atau cek kesehatan gratis atau PKG, pemeriksaan gratis pada ulang tahun? Jadi dalam tahapan promotif kita sudah lalui, masih terus memperbaiki proses promotifnya, kemudian kita memasuki tahapan preventif, di mana setiap orang harus mengetahui secara detail terhadap kondisi tubuhnya masing-masing. Nah, pada saat ulang tahun, sebenarnya bukan hanya ulang tahun, untuk bahkan kapanpun bisa melakukan proses pemeriksaan cek kesehatan gratis. Apalagi di Kota Bekasi ya, Kota Bekasi itu untuk berobat di layanan primer itu udah gratis semua. Nah, pada tahapan ini masyarakat diharapkan tahu kira-kira early disease itu atau penyakit awal itu kita mengetahui secara dini, sehingga kedepannya lebih mudah untuk melakukan pengobatan. Secara kita tahu semua bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, karena mengobati justru akan menambahkan dampak biaya yang sangat besar. Itu Bang Irfan. Oh, siap Pak Dokter. Nah, kalau terkait tadi kan udah targetnya tuh yang mau dicapai. Nah, selanjutnya itu siapa aja sih dok yang berhak mendapatkan layanan cek kesehatan gratis ini? Apakah hanya yang berulang tahun atau seperti apa? Nah, untuk kategori-kategori khususnya bagaimana dok? Boleh dijelaskan? Ya, sebenarnya yang mendapatkan siapa saja yang mendapatkan layanan CKG ini adalah secara siklus hidup. Siklus hidup itu apa? Dari mulai dia lahir sampai dia usia lansia itu boleh. Ya, jadi artinya semua orang yang ada di Indonesia ini kita harus bisa melakukan cek kesehatan gratis. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah kategori. Tentu kategori ada kategorinya. Yang pertama adalah dia mempunyai NIK, jelas, karena akan dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi yang pada saat COVID nama aplikasi itu adalah Peduli Lindungi. Nah, pada saat ini aplikasinya bernama Satu Sehat. Nah, di Satu Sehat itu masyarakat dapat mengunduh melalui aplikasi Android maupun aplikasi App Store ya.
Nah, di situ kemudian harus dipastikan JKN-nya aktif. Nah, jangan takut untuk masyarakat Kota Bekasi, JKN aktif itu kalau memang tidak punya JKN mandiri atau tidak aktif, maka diaktifkan, didaftarkan melalui PBI APBD dan dibiayai oleh Pemda, sehingga masyarakat Kota Bekasi bisa menempuh prosedur berikutnya mengaktifkan BPJS-nya. Setelah itu baru kita akan menjadwalkan kapan yang ulang tahun ini akan diperiksa di puskesmas. Baik, terima kasih Bu Dokter. Lalu kalau misalnya tadi sudah dijelaskan kategori-kategori khususnya, terus siapa aja yang berhak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana aja sih Dok untuk masyarakat bisa mengakses layanan cek kesehatan gratis ini? Baik, Bang Japri ya. Lokus pemeriksaan kesehatan itu terutama di Paskes tingkat pertama atau FKTP, Paskes kesehatan tingkat pertama, baik negeri maupun milik pemerintah maupun swasta. Nah, tahapan pada saat ini adalah difokuskan di puskesmas, di mana puskesmas itu dimiliki oleh pemerintah. Nah, untuk tahapan ini kita memulai dari puskesmas, sehingga masyarakat di Kota Bekasi ini kan sudah cukup luar biasa. Artinya satu puskesmas itu berada di satu kelurahan, jadi mudah untuk dijangkau. Silakan masyarakat untuk berobat di puskesmas terlebih dahulu. Dengan tadi satu, menyiapkan di dalam aplikasinya adalah HP-nya aplikasi Satu Sehat, kemudian aktif BPJS-nya. Kalau tidak aktif seperti apa? Ya silakan daftarkan ke Dinas Kesehatan atau puskesmas untuk mengaktifasi BPJS-nya melalui pembayaran dana dari APBD. Baik Dok, kalau terkait itu kan tadi untuk masyarakatnya, tapi kalau untuk pemeriksaannya sendiri Dok, itu jenis apa aja untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis yang akan didapatkan oleh masyarakat yang datang pada hari ulang tahun ini? Ya, untuk pemeriksaan di puskesmas kita namanya klaster ya, karena kita sudah masuk ke dalam programnya IPLP, Integrasi Layanan Primer. Artinya anak akan berobat di anak, poli anak, dewasa akan berobat di poli dewasa, begitu pun lansia akan berobat di poli lansia. Nah, apa aja yang diperiksa? MCU di sini adalah MCU standar. Mungkin pada saat pertama kali kita lihat adalah pertama adalah anamnesa. Setelah anamnesa itu akan dinyatakan bahwa apakah nanti ada kelainan atau tidak. Anamnesa itu dimulai dari kepala, fisik, diagnostik. Ya, seperti telinga kita dicek, berat badan kita dicek, tinggi badan dicek, sehingga akan menentukan kalau pada anak ini masuk stunting atau tidak. Kalau dewasa ada proses penyakit lain atau tidak. Kalau penyakit lain misalkan hipertensi, ya berarti kita harus lakukan laboratoriumnya, kemudian cek kolesterolnya dan lain sebagainya. Cek gigi juga dicek. Jadi banyak yang melakukan cek itu secara fisik diagnostik, baik dari telinga, mata, hidung, kemudian gigi, kemudian cek laboratorium. Hampir keseluruhan itu ya? Hampir keseluruhan, bahkan ada yang masuk ke dalam cek EKG, cek rekam jantung. Baik Dok, itu kan tadi terkait jenis pemeriksaan yang akan kalian dapatkan. Selanjutnya, pertanyaan saya untuk fasilitas kesehatannya sendiri Dok, bagaimana kesiapannya? Oh, kalau Kota Bekasi hampir 100% siap lah ya. Dimana pada saat COVID pun kita sudah ada di garda terdepan, dan semua SPA atau sarana prasarana alat kesehatan Kota Bekasi saya yakin lebih maju dari sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kita juga mempunyai kalaupun tidak bisa dilakukan di puskesmas, kita ada Labkesda yang bisa membantu support terkait dengan pemeriksaan laboratorium itu sendiri. Khusus bagi yang ulang tahun di Labkesda itu gratis. Baik, kalau untuk sumber daya manusianya Dok, gimana Dok? Kita memang ada 55 puskesmas. Sumber daya manusianya kita sudah mempunyai izin operasional, tentu mempunyai standar 9 tenaga kesehatan yang dianjurkan oleh kementerian dalam proses pembangunan puskesmas. Tentu SDM kita sudah banyak yang mumpuni. Kalaupun nanti ada yang suite, kita akan lakukan bagaimana strategi masyarakat bisa terlayani di situ. Baik Dok, kalau sejauh ini sudah ada kendala yang dihadapi belum Dok terkait pemeriksaan cek kesehatan gratis ini? Selama ini euforianya memang masih belum tampak jelas ya. Hari pertama di Kota Bekasi ada kurang lebih sekitar 59 masyarakat yang melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis pada satu ulang tahun.
Pada saat ini sih belum ada kendala-kendala dan berjalan dengan lancar dan tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pemeriksaan ABCD-nya. Selalu bisa kita penuhi. Bahkan ada dari puskesmas tertentu melakukan reward. Rewardnya apa? Mereka memberikan hadiah gift kepada yang ulang tahun itu sendiri. Ya, itu mungkin sebanding dengan kesiapan yang tadi sudah Dokter jelaskan, karena Kota Bekasi sudah sangat siap untuk menyambut masyarakat yang berulang tahun. Bagi kalian yang ulang tahun, jangan lupa untuk cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Lalu Dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk keberhasilan program cek kesehatan gratis di Kota Bekasi ini? Apakah ada yang sudah dievaluasi? Khusus untuk penyakit, kita tidak bisa melakukan keberhasilannya di mana. Kalau dilihat dari sebuah program, kalau kami menganggap hampir orang yang terdaftar dalam menjadwalkan pemeriksaan kesehatan gratis, kita layani dengan baik. Ya, tetapi kalau dilihat dari keberhasilan itu kan tentu dalam tanda kutip penurunan jumlah penyakit atau terkontrolnya penyakit. Nah, nanti akan kita lihat apakah dengan berjalannya setahun ke depan atau 6 bulan, kita evaluasi tiap 3 bulan, 6 bulan, apakah orang itu yang berpotensi memiliki resiko, kita akan langsung tindak lanjuti untuk dilakukan pengobatan langsung. Oh, jadi ada tindak lanjutnya juga ya? Pasti lah, pasti kalau cuma periksa doang selesai di situ, ya buat apa data-datanya yang kita sampaikan. Bagus sekali itu. Lalu tadi dokter sudah menyinggung dengan antusiasme masyarakat yang belum maksimal. Tapi terkait antusiasme masyarakat yang sudah mengetahui ini gimana Dok? Ya, terbukti dengan pada hari pertama pun gongnya dimulai pada tanggal 10 Februari. Ya kan nggak semua warga Kota Bekasi yang 2,4 juta jiwa berobat seluruhnya langsung kan. Pasti ada yang beberapa yang berobat, kemudian ada yang datang tapi tidak memiliki aplikasi. Padahal itu nanti dimasukkan ke dalam aplikasi yang namanya ASI. Ya, kemudian kita juga ada yang namanya Satu Sehat, nanti terintegrasi ke dalam Satu Sehat. Kemanapun beliau ini yang ulang tahun pergi bisa terdeteksi di dalam aplikasi Satu Sehat itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari antusiasmenya memang kurang, ya beberapa kendala mungkin. Yang pertama adalah generasinya memang generasi bukan generasi Gen Z ya, karena tidak memahami proses pembuatan aplikasi itu sendiri, mengunduh aplikasi. Karena tidak semua orang punya handphone yang memang compatible terhadap aplikasi itu sendiri. Yang kedua, nggak punya pulsa bisa terjadi. Ya, dia punya handphone bagus, pulsanya kagak ada, nunggu wifi dari orang, tethering. Pas pada saat jadwal dia hilang. Kemudian yang ketiga, lupa dalam proses pendaftaran. Yang ulang tahun itu kan harus membuat janji dengan puskesmas bahwa dia akan melakukan pemeriksaan itu per tanggal sekian. Kemudian yang ketiga, yang paling utama ini apa? JKN-nya, kepesertaan BPJS-nya aktif atau tidak? Ada aplikasinya, ada kuotanya, sudah bikin aja. Dilalanya JKN-nya tidak aktif. Makanya tadi kami Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa kalaupun JKN-nya tidak aktif, persiapkan dari sekarang, daftarkan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan aktivasi melalui PBI APBD. Gitu. Jadi bagi Kota Bekasi sudah sangat siap, sudah sangat memudahkan masyarakatnya, dan hal pun yang menjadi pengaduan kami ada di Dinas Kesehatan melalui 112 ya, melalui 112 lapor, jadi silakan melalui Patriot Siaga ya, Patriot Siaga di mana bisa melaporkan kendala apapun ya. Jadi artinya gini, bagi masyarakat yang mengalami kendala terkait dengan aktivasi JKN-nya bisa daftar di JKE, di puskesmas ataupun langsung datang ke Dinas Kesehatan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk daftar cek kesehatan gratis karena BPJS-nya tidak aktif. Itu yang Bang. Ya, jadi Pak Dokter, sebenarnya kami sudah banyak menerima pertanyaan dari masyarakat, khususnya di Instagram, sosial media dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Itu yang tadi sudah Pak Dokter juga singgung. Untuk mereka yang melakukan cek kesehatan gratis, terus mereka mengetahui ternyata mereka memiliki kayak misalnya gulanya tinggi atau kolesterol atau apa, itu mereka penasaran dong. Tindak lanjut bagi mereka yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan tersebut, itu detailnya setelah mengikuti program ini seperti apa dok? Apakah berbayar lagi untuk program lanjutan seperti apa dok? Ya, kita kan yang pertama kita harus aktifasi DKE, artinya
kita dalam posisi sudah free, tidak bayar kemanapun, baik di tingkat rumah sakit dan di tingkat puskesmas. Nah, kendalanya nanti pasien harus lebih sering datang ke puskesmas untuk mengontrol tindakan darah tinggi atau diabetes tersebut. Dan kalau diperlukan oleh puskesmas untuk dilakukan konsultasi dengan dokter spesialis, maka puskesmas akan memberikan rujukan ke dokter spesialis. Jangan takut, di mana dokter spesialis? Kita punya 48 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS semua. Jadi puskesmas akan memberikan rujukan sesuai dengan zonasinya dia. Gitu. Jadi mudahlah bagi orang Kota Bekasi, nggak akan sulit lah. Jadi tahapan ini kita sudah berjalan di 2014, sekarang 2024, artinya udah 10 tahun kita udah menjalani proses bagaimana sistem JKN ini ada. Makanya pastikan warga Kota Bekasi untuk aktif JKN-nya baik mandiri maupun didaftarkan sebagai peserta PBI APBD. Baik dok, sebelum kita tutup diskusi kali ini, kira-kira apakah ada harapan yang mau disampaikan kepada masyarakat? Khususnya mungkin kalau dari Bang Japri pribadi, buat teman-teman yang ulang tahun yang kemarin belum cek kesehatan gratis, mungkin bisa kasih tahu teman atau saudaranya ya untuk cek kesehatan gratis pada hari ulang tahunnya. Nah kalau dari Pak Dokter sendiri kira-kira apa harapannya? Ya, tadi yang terlupakan adalah bagaimana nih yang ulang tahun di bulan Januari. Nah itu dok. Ya, Januari. Kita tetap masih membuka layanan cek kesehatan gratis yang ulang tahun Januari, Februari sebelum tanggal 10 sampai di tanggal 30 April. Silakan datang ke puskesmas. Harapan kami justru di dinas kesehatan adalah bagaimana masyarakat Kota Bekasi bisa hidup sehat, hidup nyaman, dan hidup sejahtera. Artinya sama-sama kita peduli lingkungan, kita peduli PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, supaya apa? Karena kita tidak mau sebanyak apapun fasilitas kesehatan di Kota Bekasi, yang jelas kita tidak mau masuk ke rumah sakit ataupun dalam proses dirawat. Jadi bagi kita tetap mengupayakan salam sehat. Baik, luar biasa sekali atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Tentu saja sangat informatif bagi kami semua, khususnya saya Bang Japri. Untuk teman-teman juga masyarakat Kota Bekasi khususnya, jangan lupa untuk terus mengikuti follow up dari update-update terbaru di channel Klik Bang Japri. Semoga kedepannya semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya dan menjaga kesehatan dan memanfaatkan cek kesehatan gratis ini. Buat teman-temannya yang mungkin ada saudara atau keluarganya yang kebetulan mau ulang tahun, juga jangan lupa diingetin, apalagi yang belum tahu tentang cek kesehatan gratis ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Klik Bang Japri. Kenali layanan informasi kesehatan bareng-bareng jalur pribadi. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update-nya. Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Jangan lupa cek kesehatan gratis dong. Ya, Terima kasih teman-teman.